Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau disingkat COSO. COSO di sini adalah sebuah badan swadaya global yang didirikan pada tahun 1985 di Amerika Serikat. Nah, COSO dibentuk sebagai respon terhadap serangkaian skandal keuangan dan kebangkrutan perusahaan besar. Nah, pada awal tahun 1980-an, termasuk skandal Enron. Nah, tujuan utama COSO adalah memberikan paduan dan kerangka kerja untuk membantu organisasi dalam mengelola risiko. Nah, untuk meningkatkan pengendalian internal dan memperbaiki tata kelola perusahaan. Nah, COSO terdiri dari 5 organisasi profesional utama, yaitu yang pertama American Accounting Association, yang kedua American Institute of Certified Public Accountant, dan yang ketiga Financial Executive International, yang keempat Institute of Internal Auditors, dan yang kelima Institute of Management Accountant. Nah, fokus utama COSO di sini adalah untuk menciptakan panduan yang dapat diterapkan oleh berbagai jenis organisasi di seluruh dunia. Salah satu kontribusi terkenal dari COSO adalah pengembangan COSO Internal Control Integrated Framework yang memberikan kerangka kerja untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi. Nah, peran COSO dalam IRM. Nah, manfaat COSO yang pertama yaitu COSO memberikan kerangka kerja komprehensif untuk mengelola risiko perusahaan secara efektif. Yang kedua, ini membantu organisasi dalam menyelaraskan strategi manajemen risiko dengan tujuan bisnis. Nah, COSO meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses manajemen risiko. Nah, tantangan COSO ini ada 3, yaitu penerapan kerangka COSO dapat memakan waktu dan sumber daya yang intensif. Mungkin terdapat tantangan dalam mengintegritas prinsip-prinsip COSO di seluruh tingkat nasional organisasi. Dan yang ketiga yaitu beberapa organisasi mungkin merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan yang diisyaratkan oleh COSO. Ikhtisar kerangka COSO. Komponen dan prinsip utama. Yang pertama yaitu kerangka COSO membantu organisasi dalam mengelola risiko secara efektif. Dengan mengadopsi kerangka COSO, organisasi dapat menciptakan suatu landasan yang kokoh untuk pengelolaan risiko secara efektif, membantu mereka menghadapi ketidakpastian dengan baik, dan mencapai tujuan mereka secara lebih aman dan berkelanjutan. Ya, yang kedua, ini terdiri dari 5 komponen yang saling terkait. Ada lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi, dan komunikasi. Prinsip-prinsip kerangka COSO termasuk menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Nah, salah satu integritas nilai tersebut adalah integrity dan ethical values atau integritas dan nilai-nilai etika. Prinsip ini menekankan pentingnya sikap jujur, etis, dan berintegritas dalam pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan. Yang terakhir yaitu menerapkan struktur pengendalian internal yang efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dengan menerapkan struktur pengendalian internal yang efektif sangat penting untuk membantu organisasi mencapai tujuan dan sasaran mereka. Struktur pengendalian internal memberikan dasar yang kokoh untuk mengurangi risiko, memastikan kepatuhan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Menjelajahi pengendalian internal dengan cara memahami 5 elemen kunci kerangka pengendalian internal. 5 pengendalian internal yang tadi. Yang kedua yaitu menyadari pentingnya setiap komponen dalam manajemen risiko. Dan yang ketiga yaitu menjelajahi bagaimana komponen-komponen bekerja sama untuk mencapai tujuan. Nah, dengan bekerja sama, komponen-komponen ini membentuk suatu siklus berkelanjutan di mana organisasi terus memperbaiki dan menyempurnakan pendekatan mereka terhadap manajemen risiko sambil tetap fokus pada pencapaian tujuan utama mereka. Integritas komponen-komponen ini dalam praktik manajemen risiko memberikan kerangka kerja yang kokoh dan komprehensif bagi organisasi untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Manfaat COSO. Keunggulan COSO di sini untuk meningkatkan keseluruhan manajemen risiko dan proses pengendalian internal. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan keyakinan dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap operasional perusahaan. Nah, tantangan COSO di sini ada 3, yaitu biaya implementasi dan investasi waktu bisa sangat besar.
membutuhkan perubahan budaya dalam organisasi untuk dapat diadopsi sepenuhnya dan dapat mengakibatkan peningkatan persyaratan birokrasi dan dokumentasi. Membuka wawasan ERM. Nah, kerangka COSO di sini kerangka COSO ERM adalah standar manajemen risiko yang diterima secara luas. Ini memberikan struktur bagi organisasi untuk mengatasi risiko dan peluang. Komponen utama mencakup penilaian risiko, respons risiko, dan pemantauan risiko. Dengan menerapkan kerangka COSO ERM, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan dan kinerja. Baiklah, adapun sumber pengendalian internal. Kenapa kerja COSO membagi sumber pengendalian internal menjadi 3 kategori, yaitu operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Operasi berkaitan dengan efisiensi operasi entitas, termasuk sasaran kinerja operasional dan keuangan. Kemudian pelaporan yaitu berkaitan dengan keuangan dan non-keuangan internal dan eksternal yang dapat mencakup keandalan ketepatan waktu, transparansi, dan keandalan kebiasaan pelaporan organisasi. Dan terakhir yaitu kepatuhan berkaitan dengan kebutuhan terhadap hukum dan peraturan yang dipatuhi oleh entitas. Selanjutnya ada pun komponen pengendalian internal. Ada 5 komponen yaitu kontrol environment yang tujuannya adalah memastikan bahwa karyawan mematuhi pengendalian internal yang telah ditetapkan. Selanjutnya risk assessment biasanya mengadopsi rencana manajemen risiko yang membantu mengidentifikasi risiko dan mengurangi atau menghilangkan risiko yang dianggap menimbulkan ancaman terhadap kejahatan organisasi. Contohnya, manajemen rutin menganalisis kelebihan dan kekurangan komputer. Adanya divisi khusus yang mengidentifikasi dan menganalisis semua perubahan aturan hukum bisnis relevan dengan perusahaan. Selanjutnya ada kontrol aktivitas, yaitu memastikan bahwa proses bisnis dilakukan dengan cara membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya tanpa menimbulkan risiko yang tidak perlu di dalam proses. Contoh, itu kerja, artinya adanya penilaian oleh pihak lain. Selanjutnya, otorisasi, yaitu beberapa transaksi atau kegiatan harus diotorisasi oleh atasan. Selanjutnya, dokumen dan catatan yang memadai. Yang artinya, kegiatan atau transaksi penting harus didokumentasi dengan cermat. Selanjutnya, information dan communication, yaitu memastikan bahwa komunikasi internal dan eksternal mematuhi persyaratan hukum, nilai etika dan praktik standar industri. Selanjutnya, monitoring activities, yaitu memastikan bahwa semua proses bisnis didasarkan pada penggunaan praktik standar industri. Adapun prinsip COSO untuk mencegah penipuan. 1. Menerapkan pengendalian internal untuk membantu mencegah penipuan dalam organisasi. Dalam hal ini, implementasi pengendalian internal yang efektif seperti kebijakan dan prosedur yang ketat, serta pemisahan tugas, membantu mengurangi kesempatan untuk melakukan penipuan. Selanjutnya, kedua yaitu memantau dan audit rutin dapat mendeteksi aktivitas penipuan sejak dini. Yang artinya, organisasi harus terus-menerus memantau efektivitas pengendalian internal untuk mengidentifikasi dan menanggapi perubahan risiko serta peluang penipuan. Ketiga yaitu budaya etis yang kuat dan sifat pemimpin adalah kunci pencegahan penipuan. Yang artinya organisasi harus menetapkan nilai-nilai yang jelas dan mempromosikan perilaku etis di semua tingkatan, sehingga mendorong karyawan untuk bertindak sesuai dengan standar etika yang tinggi. Kepemimpinan yang berintegrasi, yaitu pemimpin yang menunjukkan integritas dan komitmen terhadap etika membangun budaya organisasi yang menghargai kejujuran dan transparansi. Adapun potensi manfaat COSO, yaitu penerapan pedoman COSO dapat meningkatkan praktik manajemen risiko dalam organisasi. Kemudian, mengikuti prinsip-prinsip COSO dapat meningkatkan tata kelola perusahaan dan meningkatkan transparansi. Kemudian, menyelaraskan kerangka kerja COSO dapat membantu mencapai kepatuhan terhadap peraturan dan menghindari hukuman.
Adapun hambatan umum dari implementasi Joso yaitu resistensi terhadap perubahan dari karyawan yang mungkin sudah terbiasa dengan proses yang ada. Selanjutnya, kekurangan sumber daya atau keahlian untuk sepenuhnya menerapkan pedoman Joso secara efektif. Terakhir adalah kesulitan dalam mengintegrasikan persyaratan Joso dengan sistem praktik yang ada. Mengembangkan manajemen risiko. Joso beradaptasi dengan teknologi baru untuk pengendalian risiko yang lebih baik. Hal yang muncul dalam praktik penilaian dan pemantauan risiko meningkatkan fokus pada integritas manajemen risiko di seluruh perusahaan. Panduan yang ditingkatkan mengenai risiko dunia maya dan manajemen privasi data. Mungkin itu saja materi yang dapat kami paparkan hari ini. Lebih kurang kami berdua mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.